Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kritik sastra, dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Nur Halifah, SPD, MPD. Perkenalkan, kami mahasiswa aktif dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas A angkatan 2022. Dalam kelompok ini kami beranggotakan 7 orang, yakni pertama ada Windy Indriani dengan NIM A111222032, kedua Nur Aulia Rama dengan NIM A11122050, ketiga ada Vika dengan NIM A11122015, keempat ada Adrian dengan NIM A11122014, kelima ada Fitri Khodiah dengan NIM A11122030, keenam ada Noviarni Aslim dengan NIM A11122042, dan terakhir ada Dela Safitri dengan NIM A11122043. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang aspek pokok kritik sastra. Sebelum itu, teman kelompok saya yaitu Nur Aulia Rama akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kritik sastra dan apa saja macam-macam aspek pokok kritik sastra. Nah, kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni sastra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin-poin penting yaitu tentang aspek pokok kritik sastra, di mana dalam mengkritik sebuah karya sastra tentunya kita harus memilih aspek-aspek yang dapat dilakukan. Aspek-aspek tersebut ada 3 macam, yaitu pertama analisis, kedua interpretasi atau penafsiran, dan ketiga penilaian. Nah, langsung saja saya bahas. Analisis sebagai aspek pertama kritik sastra merupakan penguraian karya sastra atau bagian-bagian atau norma-normanya. Dalam hal ini, karya sastra merupakan sebuah struktur yang rumit dan dengan dilakukan analisis, karya sastra yang kompleks dan rumit dapat dipahami. Kita akan lebih mudah memahami sebuah karya sastra jika kita telah mampu menganalisis unsur-unsur yang membangun. Nah, hal ini karena dengan menganalisis unsur alur cerita, tokoh-tokoh dan pewatakannya, latar, tema, judul, sudut pandang cerita, serta bahasa yang digunakan, berarti kita telah masuk ke dalam tubuh karya sastra itu dan melakukan pemahaman terhadapnya. Selanjutnya, contoh dari menganalisis sebuah karya sastra ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Vika. Baik, di sini saya akan memberikan contoh analisisnya pada puisi Aku Ingin karya Sapari Djoko Damono. Analisisnya terdiri dari struktur fisik dan struktur bait. Dari segi struktur fisik, puisi ini terdiri dari 2 bait. Bait pertama terdiri dari 3 baris puisi, bait kedua terdiri dari 2 baris puisi. Penyair menggunakan 2 gaya bahasa, personifikasi dan metafora untuk memperlihatkan dengan jelas maksud yang ingin disampaikannya. Selain itu, wujud, diksi, gaya bahasa, dan kata konkret tersebut menciptakan 3 citraan, visual, audio, dan perasaan. Dari segi struktur batin puisi ini, tema dalam puisi tersebut merupakan percintaan. Penyair menggunakan nada dengan perasaan yang tenang, lembut, dan terharu. Sementara itu, irama dalam puisi tersebut berbentuk ritme. Amanat dari puisi itu adalah bahwa penyampaian rasa cinta kepada seseorang dengan sederhana dan apa adanya, hanya dengan pengorbanan yang begitu besar. Selanjutnya, pengertian interpretasi sebagai aspek kedua kritik sastra akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Adrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi. Nah, interpretasi adalah upaya memahami karya sastra dengan memberikan tafsiran berdasarkan sifat-sifat karya sastra itu. Dalam arti yang sempit, interpretasi adalah usaha untuk memperjelas arti bahasa dengan sarana analisis, parafrasa, dan komentar. Kemudian, interpretasi dipusatkan terutama pada kegelapan, ambiguitas, dan kiasan-kiasan seorang kritikus. Seorang kritikus yang baik tidak dengan mudah terpukau terhadap apa yang dihayatinya, tetapi dengan kemampuan rasionalnya, seorang kritikus harus mampu membuat banyak penafsiran dan karya sastra tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan contoh
contoh interpretasinya pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Pada bait dan lari pertama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yaitu mencintai seseorang dengan setulus hati dan dengan kesederhanaan yang menciptakan kesetiaan yang begitu berarti dengan cinta yang tak mengharapkan imbalan. Selanjutnya dibuktikan pada lari kedua dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu, merupakan penyair yang tidak mengutarakan isi hatinya kepada sang pujana. Pada bait kedua lari pertama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yaitu sama dengan bait pertama pada lari pertama. Kemudian pada lari kedua, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dijelaskan hampir sama pula dengan bait pertama lari kedua, namun pada lari ini lebih terfokus pada isyarat. Isyarat ini melambangkan dengan tindakan dari aku ingin kepada seseorang yang ia cintai, tetapi tak sempat untuk melakukan apa-apa, dan menggambarkan air hujan telah menghapus segalanya hingga tersisa dan terhempas hingga tiada. Baik, selanjutnya pengertian penilaian sebagai aspek ketiga kritik sastra akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Noviani Asri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa penilaian ini adalah usaha menentukan kadar keindahan atau keberhasilan karya sastra yang dikritik. Penentuan nilai suatu karya sastra tidak dapat dilakukan secara semena-mena, tetapi harus berdasarkan pada fenomena yang ada dalam karya yang akan dinilai. Kriteria dan standar penilaian karya pendekatan yang digunakan. Jenis orientasi penilaian karya sastra terbagi menjadi 4, yaitu pertama orientasi mimesis yang memandang karya sastra sebagai tiruan, refleksi atau representasi dari alam dan kehidupan. Kedua, orientasi pragmatis yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembaca. Ketiga, orientasi ekspresif yang memandang karya sastra sebagai ungkapan luapan, ungkapan perasaan imajinasi, pikiran, perasaan, dan perasaan pengarang. Serta keempat, orientasi objektif yang memandang karya sastra sebagai karya yang mandiri, otonom, bebas dari pengarang, pembaca, dan dunia sekitarnya. Selanjutnya, contoh dari menilai sebuah karya sastra ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Dela Safitri. Baik, di sini saya akan memberikan contoh penilaiannya pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Penilaiannya termasuk dalam orientasi ekspresif, di mana penyair membuat puisi ini menggunakan kata yang sederhana sehingga mudah dipahami. Meskipun kata yang digunakan sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Yang dikisahkan di dalam puisi ini sering terjadi di dunia nyata, sehingga pembaca yang mengalaminya akan merasa tertarik dan cocok ketika membaca puisi ini. Perumpamaan yang digunakan dalam puisi ini sangat cocok dan indah. Jadi, kesimpulannya, aspek pokok kritik sastra meliputi analisis, interpretasi atau penafsiran, dan penilaian. Analisis terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Interpretasi di dalam karya sastra dilakukan dengan 1. Berfokus pada menafsirkan ambiguitas, figurasi atau ambiguitas di dalam karya sastra. Dan 2. Memperjelas makna karya sastra dengan menjelaskan unsur dan jenis karya sastra. Penilaian orientasi kritik sastra dibagi menjadi 4, yaitu orientasi mimesis, pragmatik ekspresif, dan objektif. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.